Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga ya. Yang pasti pemirsa, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Faisal Ramadan menjumpai Anda kembali di TVRI Sport. Kita pasti harus lebih semangat lagi. Apalagi di suasana pandemi COVID-19 ini tetap harus bugar nih. Di sebelah saya sudah terlihat bugar, pasti sudah tahu dengan sosok di sebelah saya dengan ciri khasnya, dengan rambutnya. Apa kabar Cek Elva? Iya baik. Kita ngobrol tentang bagaimana tetap bugar di masa pandemi. Jadi santai saja pemirsa ya. Nah ini kalau seandainya pemirsa berbicara tentang bugar di masa pandemi, ini banyak sekali yang merasa bahwa di masa pandemi ini bermalas-malasan, tidur, kerja, dan ujungnya katanya pengen sehat tapi tidak mau olahraga, takut imunnya turun. Padahal untuk menjaga imun kita harus menjaga tubuh kita agar tetap bugar. Ini ahlinya untuk masalah kebugaran. Cece. Iya. Ini saya senang sekali Ce, ini kita bisa jumpa lagi hari ini. Iya. Ce, kita bicarain tentang memang ini salah satu keahlian Cece untuk menjaga agar kita tetap bugar nih Ce. Sehat ya. Sebenarnya bugar itu seperti apa sih Ce? Bugar itu yang penting bugar itu ya nggak usah harus misalnya olahraga yang berat-berat. Yang penting kita merasa tubuh kita ketika kita beraktivitas itu nggak ngerasa cepat lelah. Lelah ya? Iya. Jadi terlalu diporsir untuk olahraga pun tidak baik Tidak ya? baik untuk di masa saat ini Saat ya. ini ya, jadi harus dengan olahraga yang ringan Iya, tapi menyehatkan seperti itu ya. betul. Selain juga menjaga pola makan dan juga vitamin juga itu sangat penting di masa pandemi ini ya. betul. Nah Ce, untuk Cece sendiri nih Ce, kalau seandainya untuk menjaga kebugaran sendiri, Cece sebenarnya apa sih yang Cece lakukan di masa pandemi seperti ini? Pertama, makanan sehat. Makanan Jangan sehat. lupa. Oke. Karena makanan sehat juga itu adalah dari dalam ya. Kalau olahraga kan dari luar nih. Jadi kita harus tetap menjaga asupan makanan yang kita makan setiap harinya. Kemudian tetap berolahraga. Walaupun misalnya cuman misalnya olahraga ringan di rumah. Cukup 30 menit setiap hari itu sudah cukup. Setiap hari 30 Setiap menit hari, saja iya. ya diluangkan waktu untuk bugar ya, untuk bugar ya. Ha. Jadi tidak perlu harus berjam-jam ya. Oh nggak perlu. Nah ini olahraga ringan seperti apa ya pemirsa ya yang ingin kita harapkan nih. Kalau saya pengen bergabung untuk bertanya sama Cek Elva silakan langsung di line telepon kita di 081379810716 ya. Jadi silakan untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang ingin bergabung bersama kita silakan untuk langsung telepon di line telepon kita di 081379810716. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana bugar yang harus dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini sendiri. Nah, untuk menjaga pola makan sendiri, pola makan yang seperti apa nih Cek? Karena kan orang banyak yang takut nih kalau seandainya terlalu banyak makan, kurang gerak, ini gemuk dan melebar kemana-mana ya. Olahraga pun jarang gitu loh. Nah, terlalu dijaga takutnya Imunnya turun. betul. Iya. Nah, ini serba salah nih. Ayo gimana nih Cek? Ya, jadi gini kita harus cukup asupan protein, kurangi karbohidrat. Kalau misalnya untuk yang nggak mau terlalu lebar, banyak makan sayuran, buah-buahan, dan minum air putih. Banyak minum air putih itu yang penting ya. Terus kalau seandainya olahraga ringan yang harus dilakukan apakah jogging kah, bersepeda kah, atau ada olahraga ringan lain yang harus dilakukan tapi tidak menyita waktu gitu loh. Karena orang kalau seandainya pengen jogging kan banyak butuh waktu, harus di pagi hari atau di sore hari. Bersepeda pun sama gitu loh. Sedangkan kerjaan banyak ya pemirsa ya. Ini banyak yang malas gara-gara aduh nggak ada waktu deh. Nah ini gimana nih olahraga ringan seperti apa nih kira-kira Cek? Tipsnya bisa kita lakukan pada saat waktu senggang di kantor, ya kita bisa melakukan stretching ringan gitu. Kemudian untuk ibu-ibu juga di waktu senggang, misalnya di sore hari, ya di sore hari ya. Ditahan dulu, ini kayaknya seperti ada yang masuk nih telepon. Baik, kita angkat telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Oh, terputus. Baik, dicoba kembali untuk yang ingin bertanya langsung di line telepon kita ya, silakan. Ini ada pakar
olahraga kita dan juga menjaga tubuh kita tetap bugar ini Cik Elva nih. Pasti sudah banyak yang tahu dengan sosok Cik Elva ya. Nah Cik Elva, apalagi nih dilanjutkan kembali nih untuk Kemudian ibu-ibu, untuk ibu-ibu nih, ibu-ibu di rumah itu biasanya kadang malas keluar, Betul. ya. Banyak takut, kerjaan, bukan malas, takut. takut zaman sekarang. Ya, betul, Banyak betul. takut nih gitu loh. Takut gitu ya? Iya takut. Oke. Nanti kena COVID lagi Ya. gitu loh. Gini, olahraganya bisa kita lakukan. Oke. Misalnya aja turun naik tangga. Kalau misalnya kita punya di rumah tangga, kita bisa lakukan turun naik tangga, atau dengan menyapu, mengepel, pekerjaan rumah itu cukup untuk membuat sedikit membakar kalori kita. Melakukan pergerakan seperti itu ya. Iya betul, jangan habis makan langsung tidur, habis makan nonton TV, mager, malas gerak, cemilan gitu, nonton apa? Tidak Nonton boleh. tidak boleh. Ya, jadi misalnya sore hari, Betul. misalnya kita punya waktu, misalnya sore hari di jam 4, jam 5, kita bisa melakukan gerakan-gerakan stretching, atau misalnya kita putar musik, atau misalnya melihat contoh-contoh senam yang di YouTube gitu. Nah, kita bisa olahraga tanpa harus keluar rumah. Nah, itu yang saya lakukan juga loh. Itu yang Cik Elva lakukan ya? Iya, saya nggak keluar rumah, tapi saya lakukan di rumah. Baik, kita angkat telepon terlebih dahulu Cik Elva, sudah ada yang masuk kembali. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Baik, terputus kembali, dicoba kembali. Silakan yang ingin bergabung bersama kita ini mungkin untuk tetap memeriksa mungkin pulsanya ya, ataupun juga line teleponnya silakan. Mungkin untuk bergabung kembali untuk bertanya sama Cik Elva nih. Oke, halo, selamat sore. Oke, terputus kembali. Baik, Cik Elva, kalau seandainya kita banyak yang beralasan nih, kalau seandainya di pandemi COVID-19 ini sendiri, di masa pandemi ini banyak yang bilang nggak ada waktu karena kerjaan juga banyak, segala macam. Nah, waktu yang pas untuk berolahraga itu sebenarnya di jam-jam berapa sih, Cek? Sebenarnya untuk kalau olahraga itu nggak ada waktu yang maksudnya yang harus pagi, Betul. misalnya, atau harus siang, atau misalnya harus sore. Yang penting kita punya niat untuk berolahraga. Kapanpun itu semuanya waktu terbaik. Apakah di waktu malam hari pun? Boleh, Oh, boleh juga. Oh, berarti ada yang beberapa yang mengatakan bahwa olahraga itu tidak boleh di malam hari itu salah? Boleh, enggak. Yang penting dia satu hari kita melakukan gerakan olahraga. Oke. Berolahraga. Mau misalnya punya waktu misalnya di jam 8 malam, oke silakan gitu. Jam 8, jam 9 selesai, maksudnya dinginin badan dulu, kita mandi, tidur akan lebih nyenyak. Oke, jadi kalau misalnya pagi kita nggak punya waktu ya kita lakukan malam. tidak masalah ya, Nggak jadi masalah. tidak ada waktu tertentu untuk kita berolahraga. Jadi tidak ada alasan untuk kita pemirsa untuk bermalas-malasan nih ya. Kalau saya bilang bahwa olahraga harus pagi atau sore, itu ternyata tidak benar ya. Berarti ya malam pun juga bisa dilakukan. Malah itu juga bagus apabila setelah berolahraga, mandi bersih-bersih, istirahat. Ya betul langsung ya. nyenyak tidurnya dong. Nyenyak tidur ya, apalagi kerjaan misalnya padat banget di pagi sampai sore ya. Nah, kalau seandainya selain olahraga ringan nih, Cek, apalagi yang harus kita lakukan agar kita tetap bugar di masa pandemi ini sendiri? Itu tadi makanan, jangan lupa juga. Kalau sekarang kan musim batuk nih, batuk, pilek. Nah, untuk sekarang ini dianjurkan untuk tidak memakan goreng-gorengan terlalu banyak. Oke, seperti itu ya. Mengkonsumsi vitamin kah? Iya, harus juga. Harus juga iya, itu? Vitamin C, vitamin D, vitamin E. Jadi memang untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, terus juga berolahraga, multivitamin itu menjadi salah satu penunjang juga supaya kita tetap bugar ya. Untuk sekarang ya. Untuk sekarang. Jadi kalau seandainya pengen sehat ya pemirsa ya, jadi ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Nah, ini yang saya bilang, tahapan-tahapan yang harus dilakukan selain makan sehat, olahraga ringan, konsumsi multivitamin. Agak bingung dengan cara berolahraga ringannya ini loh. Gitu. Bingung ya pemirsa ya. Kalau saya bertanya, lihat YouTube prakteknya nanti salah gitu loh. Terus juga lihat yang di TV ini sesuai nggak dengan porsinya gitu loh. Betul. Nah, karena kan kita tidak tahu pola sehat atau pola bugar itu olahraga yang dilakukan itu seperti apa, gerakannya seperti apa, dan juga waktu yang digunakan itu seperti apa, ataupun juga alat-alat yang digunakan pun haruskah dengan alat-alat olahraga. Oke. Nah, seperti itu. Jadi gini, kita cari olahraga yang sesuai dengan
passionnya, jadi maksudnya sesuai dengan stylenya kita. Misalnya Faisal sukanya jogging, oke, kita bisa lakukan jogging. Kalau misalnya mungkin saya lebih senang di Zumba, atau misalnya di line dance atau di dansa gitu. Kita cari olahraga yang bisa bikin kita jadi happy. Jangan sudah habis olahraga jadi tambah mumet, jadi tambah kecapean, bukannya mau happy gitu kan? Mau fresh, habis ini. Misalnya gini, saya nggak suka main alat, ternyata saya disuruh main alat. Abis main alat, aduh ini badan sakit semua gini kan. Jadi kayaknya nggak sesuai dengan jadi kesannya ya. Jadi cari yang happy, yang bisa kita setelah habis olahraga malah kita bikin enjoy. Jadi sesuai dengan passion juga dari kita juga. Jangan memaksakan juga, kalau seandainya memang tidak mampu ya jangan dilakukan untuk kondisi seperti saat ini ya. Sekali. Nah, Cik Elva sendiri nih, kegiatan saat ini nih saya lihat, apakah di masa pandemi ini justru berkurang atau justru meningkat nih? Kebanyakan pandemi ya udahlah kerjanya dikit-dikit aja, aktivitas dikit-dikit aja. Nah kalau Cik Elva kayak padat banget nih kegiatannya. Jadi, nih. Kalau untuk mengajar mungkin iya, betul sekali. Tapi saya tetap olahraga di rumah. Tetap setiap hari diusahakan untuk olahraga biarpun itu 30 menit. Betul. Gitu. Tapi untuk kelas mengajar mungkin saya akan mencari kelas-kelas tertentu aja gitu yang masanya nggak terlalu banyak. Tetap prokes ya. Iya, tetap prokes, ya. betul. Terus kalau kegiatan lain nih, apa kesibukan Cece saat ini? Apakah selain mengajar dan lain-lain ini punya kesibukan lain kah? Oh, sekarang saya lagi seneng-senengnya belajar dansa. Dansa? Ini kenapa tertarik dengan dansa? Apakah ada hubungannya dengan di masa pandemi? Dansa. Karena saya kebetulan juga saya merupakan salah satu anggota dari IOD, IOD Provinsi Sumatera Selatan. Jadi singkatannya adalah Ikatan Organisasi dan Sport Indonesia. Wow, jadi Cece pengurusnya di situ? Iya, salah satunya. Kegiatannya apa nih? Apakah di masa pandemi ini ada kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa diajak masyarakat untuk bergabung kah, untuk sehat dan bugar bersama? Kita ada di, kebetulan sekretariat kita ada di KONI, itu ada setiap sore, seminggu 3 kali itu ada latihan kita di KONI. Itu untuk latihan ya modal caca, jive, kemudian untuk rumba. Nah, di sana kita belajar semuanya. Itu apakah free atau free? Oh, free. Iya. Jadi menarik sekali ya. Jadi bisa belajar salsa dan dance itu free dan itu bisa cari share juga ya. Jadi bisa tambah silaturahmi juga nih ya berarti ya. Betul. Jadi di masa dan kita pandemi, tetap prokes loh. Kita tetap pakai masker. Setuju. Prokesnya itu pasti harus nomor satu dikedepankan ya. Iya, tetap. Nah, selain dansa dan juga dance lain-lain, apakah ada kegiatan lain kah Ceh di masa pandemi ini? Kegiatan masih sama, ibu rumah tangga, memasak, ngurus rumah. Jadi tetap dilakukan semuanya seperti biasa? Iya, seperti biasa. Tanpa ada alasan capek kah atau letih kah dengan kondisi seperti ini? Tidak ada? Enggak. Tetap seperti biasa. Jadi inilah tips rahasia dari seorang Cik Elva ya. Jadi pemirsa, kalau saya ingin bertanya nanti lebih detail, kalau saya ada yang ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana bugarnya Cik Elva, silakan boleh bergabung bersama kami di line telepon. Silakan langsung untuk telepon ya, masuk ke TVRI Spot di sore hari ini. Karena saya yakin juga pemirsa, acara ini adalah acara yang dinanti oleh pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang ingin tetap bugar di masa pandemi. Kami akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159.
Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih masih kembali lagi di TVRI Sport dan salam olahraga tentunya pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Masih dengan tema kita tetap bugar di masa pandemi bersama dengan Elva 3D. Ini luar biasa ya. Kalau saya dilihat dengan body seperti ini tebak-tebakan nih. Umur Elva berapa nih? Ayo jangan bilang-bilang ini seumuran saya nih jangan-jangan. Hah? 21? Berapakah seorang Elva nih? Bener gak sih katanya rajin olahraga tuh buat kita tambah muda, manjangin umur, bener gak sih itu? Apakah mitos? Sebenarnya iya. Karena Betul. kenapa? Karena kita kan kalau berolahraga itu aliran darah kita kan lancar nih, gitu. Jadi nggak ada lagi yang tersumbat-sumbat, pori-porinya nggak ada yang tersumbat. Karena kayak detox. Jadi dia toksinnya keluar semua kan dari keringat dari ya. keringatnya. Gitu. Emang umur Cece kepalanya kepala berapa Cece? Sudah kepala 4. Oke, kepala 4. Kepala 4 sudah naik lagi. Naik lagi hampir kepala 5 ya jangan-jangan. Iya, serius ya? 4 tahun lagi kepala 5. Oke, nggak nyangka ya. Tapi tetap bugar ini loh yang saya salut sekali. Nah, ini kalau seandainya dikatakan bahwa kita sering banget nih, apalagi Faisal ya, jujur di kantor olahraga, apalagi di depan komputer duduk, terkadang males sekali. Pinggang sakit, badan di sini pundak pegel gitu loh. Gitu. Terkadang paling ya di kursi kayak gini-gini doang, tapi tidak menyelesaikan permasalahan Iya, gitu loh, Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Apakah ada gerakan-gerakan tertentu? Iya, ada. Itu sejenis kita bisa melakukan gerakan stretching. Stretching, Ya, oke. stretching. Jadi kita untuk memperileks lagi otot-otot, misalnya otot pundak, otot belakang, punggung, pinggang gitu. Kita bisa melakukan gerakan-gerakan yang ringan kok. Contohnya, Ayo langsung ke contohnya. Langsung kita praktek. Karena ayo. Saya sering bertanya-tanya kalau lihat di YouTube ya, bingung yang mana yang Iya, benar. Coba betul. Oke, contohkan. yuk, kita berolahraga dulu nih. Iya, Oke, ayo. coba. Yuk. Kita Oke, langsung saya praktek. praktekin nih. Oke, sekarang kalau misalnya kita habis duduk lama, biasanya kan capeknya di sini Di sini, ya. betul. Oke, sekarang kita stretching, kita relax. Oke, buka kaki selebar bahu, relax. Oke, sekarang angkat ke atas. Usahakan untuk tangannya lurus ke atas ya. Nah, di sini kita bisa merasain tarikannya tuh. Tuh, di sini ya. Iya, Jadi lurus. ketarik ya di sini ya. Lurus gitu. Kemudian untuk lebih bagus lagi perutnya ditahan. Iya. Yang gemuk-gemuk ya. Ya, bisa kita ini. Gunanya Oke. untuk apa nih? Ini untuk otot belakang. Otot belakang ya. Punggung untuk oke. pundak gitu, kita relax. Oke, sekarang kita turunkan. Oke, sekarang kita akan stretching bagian lengan. Bagian lengan ini biasanya kan suka pegel-pegel nih. Tuh. Nah, di sini kan terasa nih Betul. ototnya. Oke, lurus.
tapi badannya jangan ikut. Hup. Oh, nggak boleh Nggak boleh. Jadi ikut. badannya tetap ke depan, Oke. cuman tangannya doang yang kita tarik. Oke. Tuh, terasa kan? Oh, lebih terasa nih, Iya. betul. Oke, sekarang kita ganti. Badannya tetap menghadap ke depan. Yang di rumah ini harus ikutan nih ya. Coba kita praktek ya. Kita praktek. Oke. Nih, oke, ini lurus. Ini usahakan lurus. Oke. Ya, lurus. Ini ditarik. Oke. Tuh. Bakal terasa tuh. Oke. Di sini ototnya, ya. Oke. Posisi tangan di sini ya, Ce? Iya, di sini. Oke, di sini ya. Karena dia narik kan? Bukan Tuh. di sini ya? Bukan, bukan. Oke. Jadi kita tarik. Tuh, terasanya di sini kan? Oke. Iya. Oke, sekarang untuk belakang. Kita tarik ke belakang. Iya. Hap. Nah, tuh. Ini contoh yang benar ya. Ya. Jadi jangan ditekuk, jangan dibungkukkan. Tetap hap, dadanya di up. Dibusungkan? Iya, dibusungkan. Jadi Oke. kalau kita bilang di up gitu, Oke. luruskan ini sebisanya. Kalau misalnya bisanya lebih jauh, silakan monggo. Kalau cuma bisanya segini ya segini nggak apa-apa. Ya. Oke. Diusahakan Bukan semampunya ya. Iya, diusahakan tapi tangannya untuk tetap lurus. Lurus Tuh. ya. Tuh. Oke. Ya. Lalu? Nah, kemudian untuk leher, biasanya Leher. suka capek nih. Betul. Nah, kita rilekskan. Oke. Tuh, kayak gerakan zaman anak TK kan mas sampai gitu kan, pegang telinga. Kita ganti lagi, rileks gitu. Nih, otot yang di sini. Yang biar di studio rileks. ini pada coba, yang di Iya, rumah juga nih harus iya. nih ya. Coba Oke. semuanya. Lalu Oke, ke tundukan. kita menghadap ke bawah Oke. untuk bagian leher belakang. Kita pelan-pelan. Kemudian kita melihat ke atas. Dongangkan ke atas. Tuh, pelan-pelan juga. Iya. Kemudian untuk bahunya kan suka pegel-pegel nih. Betul. Kita bisa putar ke belakang, lurus. Seperti Iya, lagi. Ini Kurang- biar bahu kita supaya- nggak pegel ya. Iya, Oke. biar punggungnya juga rileks, lebih lebar lagi. Tuh, Oke. semakin lebar dia lebih terasa tuh. Berapa lama ini kira-kira? 2 kali 8 boleh. 2 kali 8 dalam Iya. hati aja itu Iya, ya. dalam hati aja. Oke. Oke, sekarang kita balik lagi. Kita putar. Diputar Oke. kembali seperti itu ya. Iya, seperti itu. Ini bisa lakukan di rumah nih. Iya ya. Di Jadi sela-sela jam tidak kantor. perlu harus menggunakan waktu yang lama Iya. dan juga menggunakan alat yang mahal gitu Iya, ya. heeh. Jadi kita bisa melakukan ya Kapan aja. Kapan aja gitu lagi masak ibu-ibu Iya. dipegang langsung. Lu pegang gini-gini aja nih. Oke. Gitu, Lalu ya. kalau seandainya di bagian pinggang? Di bagian pinggang. Oke, di bagian pinggang kita squat. Oke. Squat, maaf. Nah, kita luruskan seperti tadi. Oke. Ya, turunkan. Oke. Oke. Agak ditekuk Ya, ya. ditekuk. Oke. Jadi seperti ini, ditekuk. Oke. Relax. Ini berapa lama hitungannya? 2 kali 8. 2 kali 8. Oke. Oke, nah ini lurus. Oke. Sorry, ke depan lagi. Oke. Lagi. Oke. Lagi. Oke, ditahan. 1, 2, 3. Oke. Pemirsa, oke ya. Oke banget. Jadi cukup itu aja? Iya, ini. Oke, tepuk tangan dong. Jadi nggak perlu harus dengan biaya yang mahal ya. Nggak perlu. Iya. Itu aja udah ada keringetnya ya Aduh. kita ya. Padahal Agak sedikit ngap itu. ya, agak ngap ya. Oke, jadi pemirsa, olahraga itu tidak harus mahal, tidak harus menggunakan biaya yang lumayan ya. Banyak yang lihat. mengeluhkan pandemi penghasilan Iya, agak sedikit iya. menurun ya. Terasa ya, Ce ya. Iya. Nah, jadi tidak harus kita pergi ke tempat olahraga khusus kalau Betul. memang mungkin merasa belum ini ya punya keberanian atau punya lebih dana lah ya Iya. gitu. Tapi bisa dilakukan di rumah, Di rumah. dengan kita tetap bugar. Waktu yang dibutuhkan minimal berapa menit kah jaraknya? 30 menit aja 30 sudah cukup. menit saja ya. Kalau misalnya kurang, oke 1 jam, oke nggak masalah. Oke. Tapi minimalnya 30 menit. 30 menit. Nah, kalau seandainya untuk selain stretching nih, kalau seandainya ada yang ingin menambah dengan agak sedikit berat, ini gimana nih? Oh, Apakah boleh kita tambah misalnya untuk kardionya kita bisa pakai aerobik aerobik atau misalnya zumba. Ya. sesuai dengan kondisi tubuh Iya, ya? Atau yang ha-ha. pengen jogging dulu baru Boleh, stretching gitu ya? boleh. Boleh ya? Ha-ha. Oke. Jadi ini tergantung dari bagaimana kekuatan kita dan juga kemampuan kita. Kalau seandainya memang lagi tidak fit, Jangan dipaksa. ya, Ya, jangan dipaksa ya, jangan seperti dipaksa. itu. Nah, kalau seandainya kita ngobrol, aduh ini ya, kalau masalah olahraga saya nggak bisa bilang nih, membangun motivasi untuk kita tetap stabil berolahraga. Ini kan kadang rajin, Kadang males. males banget, Yo-yo. rajin lagi, males banget, naik turun ya. Nah, untuk memotivasi diri kita agar tetap konsisten untuk berolahraga ini bagaimana, Ce? Satu, makanya saya bilang tadi, cari olahraga yang sesuai dengan kita.
yang passion, yang sesuai dengan ya jiwa kita gitu. Kalau misalnya Faisal mungkin kalau mau ikut ke Zumba mungkin agak, aduh gimana sih, agak susah gitu Saya kan. agak bingung dengan Zumba itu ya. Bingung gitu. Oke. Mungkin Faisal lebih ke alat. Betul. Gitu, atau misalnya cuman jogging gitu. Kalau misalnya saya disuruh main alat mungkin, atau misalnya disuruh yoga mungkin bukan sehati sama saya, mungkin saya akan lebih malas besok ini lagi olahraga itu lagi. Nah, Betul. makanya saya cari yang yang seneng di saya. Di kita gitu. ya, Iya, jangan kita ikut-ikutan ya. Betul. Ini kebanyakan orang olahraga ya, Ikut-ikutan. masuk tempat gym segala macam ikut teman. Ya, Teman betul. malas ya ikutan Iya, malas. Teman nggak datang, kita nggak datang gitu. Itu adalah fakta di diri saya ya. Jadi cari sesuai dengan passion kita itu ya, Iya, supaya kita tetap konsisten dalam Iya. berolahraga ya, Iya, Ceh ya. Nah, Ceh, kalau seandainya kegiatan-kegiatan sendiri untuk di Palembang sendiri ini di masa pandemi untuk olahraga apakah berkurangkah atau semakin banyak? Kayaknya sih kalau sebelum pandemi ya mungkin agak berkurang ya, tapi untuk sekarang sih sudah agak lumayan. Oke. Tempat-tempat misalnya gym, tempat-tempat sanggar, senam udah mulai buka gitu. Senam-senam massal juga sudah ada. Sudah ada ya. Tapi sebelum PPKM ini ya. Iya, harus Iya. tapi tetap dengan prokes ya. Iya, protokol. betul, betul. Ini waktunya sangat singkat sekali nih, Ceh. Aduh, kurang banyak nih waktunya. Aduh dong, produser diperpanjang ini. Nah, kira-kira nih karena waktu juga nih, Ceh, kesimpulan Iya. kira-kira apa nih dari Cece untuk pemirsa yang ada di rumah ataupun juga yang menyaksikan dari Sumatera Selatan nih agar tetap bugar di masa pandemi, dan mungkin Cece ingin mengatakan apa nih untuk mereka supaya semangat Iya, gitu loh. Iya, ayo pemirsa semuanya ya, untuk kita menjaga kondisi tubuh biar fit terus, jangan lupa tetap olahraga, yaitu tadi jangan lupa makan makanan sehat juga untuk memperkuat imun kita, dan jangan lupa tetap happy terus loh. Karena happy juga bikin imun kita lebih naik gitu. Dan juga ya. manjangin umur. Iya. Jangan cemberut ya. betul. Oke, ya pasti terima kasih ya, Iya. Celva ya, Oke, kegiatannya ini sama-sama. bakal ada kegiatan juga kayaknya di bulan-bulan selanjutnya, ini kegiatan kayak ke Jurnas atau ke Jurda. Kebetulan nanti kita di Sumatera Selatan bahkan ada Pornas. Oke, Pornas. Iya. Ditunggu Di, ya bulan nanti 7. kegiatannya ya. Iya, Pokoknya oke. sukses untuk Celva. Iya, sama-sama. Sukses selalu, jaga kesehatan. Sama-sama. Semoga pandemi cepat berakhir ya. Iya, ya. Pemirsa, tentunya itulah tips dari Celva ya yang luar biasa, dan bagi pemirsa jangan lupa bahwa pandemi janganlah menjadi kendala. Pandemi adalah sebuah hal yang harus kita tetap lakukan dan kita harus lewati bersama. Tapi kebugaran adalah kebutuhan dan keharusan ya. Tetap jaga kesehatan Anda semua, tetap protokol kesehatan, tetap bugar walaupun di masa pandemi COVID-19. Saya Faisal Ramadan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sampai jumpa.